Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baiklah, perkenalkan, nama saya Indra. Saya sebagai penyaji pertama. Di sini saya bersama teman-teman saya, Rifki Tri Amanda, Putri Dwi Yuniardi, Intan Aspina, Anggun Putri Sulasmi, Anissa Rahma Niami, Arwensi Reza Ajuwita, Aulia Rahma, dan Billy Ababil. Baiklah, sebagai penyaji pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi harga pokok variabel. Harga pokok variabel atau variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi. Perhitungan harga pokok variabel sering disebut sebagai perhitungan biaya langsung atau direct costing, atau perhitungan biaya marginal, marginal costing. Perubahan dalam produksi tidak memiliki pengaruh terhadap laba bersih operasional ketika metode variable costing digunakan. Tujuan penentuan harga pokok variabel atau variable costing. 1. Untuk membantu manajemen mengetahui batas kontribusi atau contribution margin. 2. Memudahkan manajemen dalam mengendalikan kondisi-kondisi operasional yang sedang berjalan serta menetapkan penilaian dan pertanggungjawaban kepada departemen atau definisi tertentu dalam perusahaan. Manfaat informasi yang dihasilkan oleh metode variable costing dengan menyajikan informasi biaya yang dikelompokkan sesuai dengan perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan kegiatan perusahaan. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan metode variable costing bermanfaat bagi manajemen untuk yang pertama perencanaan laba jangka pendek, yang kedua pengendalian biaya, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Pertama, manfaat informasi variable costing dalam perencanaan laba jangka pendek. Untuk kepentingan perencanaan laba jangka pendek, manajemen memerlukan informasi biaya yang dipisahkan menurut perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan. Dalam jangka pendek, biaya tetap tidak berubah dengan adanya volume kegiatan, sehingga hanya biaya variabel yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, metode variable costing yang menghasilkan laporan rugi laba yang menyajikan informasi biaya variabel yang terpisah dari informasi biaya tetap dapat memenuhi kebutuhan manajemen untuk perencanaan laba jangka pendek. Laporan rugi laba variable costing menyajikan dua ukuran penting. Yang pertama, laba kontribusi, dan yang kedua, operating leverage. Penghitungannya, yang pertama, rasio laba kontribusi sama dengan laba kontribusi dibagi hasil penjualan. Yang kedua, operating leverage sama dengan laba kontribusi dibagi laba bersih. Yang kedua, manfaat informasi variable costing dalam pengendalian biaya. Variable costing menyediakan informasi yang lebih baik untuk pengendalian period cost dibandingkan informasi yang dihasilkan oleh full costing. Dalam full costing, biaya overhead pabrik tetap diperhitungkan dalam tarif biaya overhead pabrik dan dibebankan sebagai unsur biaya produksi. Oleh karena itu, manajemen kehilangan perhatian terhadap period cost atau biaya overhead pabrik tetap tertentu yang dapat dikendalikan. Di dalam variable costing, period cost yang terdiri dari biaya yang berperilaku tetap dikumpulkan dan disajikan secara terpisah dalam laporan rugi laba sebagai pengurangan terhadap laba kontribusi. Biaya tetap ini dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan. Yang pertama, discretionary fixed cost merupakan biaya yang berperilaku tetap karena kebijakan manajemen. Biaya ini dapat dikendalikan oleh manajemen dalam jangka pendek. Contoh, biaya iklan yang ditetapkan sebesar 3 juta per bulan. Yang kedua, committed fixed cost merupakan semua biaya yang tetap dikeluarkan yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan dalam memenuhi tujuan jangka panjang perusahaan. Dalam jangka pendek, committed fixed cost tidak dapat dikendalikan oleh manajemen. Contoh, biaya depresiasi, sewa, asuransi, dan gaji karyawan inti. Yang ketiga, manfaat informasi variable costing dalam pengambilan keputusan. Variable costing menyajikan data yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan jangka pendek. Dalam pembuatan keputusan jangka pendek yang menyangkut mengenai perubahan volume kegiatan, period cost tidak relevan karena tidak berubah dengan adanya perubahan volume kegiatan. Variable costing khususnya bermanfaat untuk penentuan harga jual jangka pendek. Selanjutnya yaitu konsep biaya periode.
Apa itu biaya periode? Biaya periode merupakan biaya yang dibebankan untuk periode tertentu dalam kurun waktu yang terjadi. Nah, konsep biaya periode ini tidak dibebankan ke dalam harga pokok penjualan di dalam laporan laba rugi, karena biaya periode tidak berkaitan langsung dengan proses produksi yang terjadi. Kemudian, biaya periode tidak dapat dikapitalisasi atau diinventarisasi ke dalam biaya sewa dibayar di muka, inventaris, ataupun aset tetap. Selanjutnya yaitu contoh biaya periode. Contoh biaya periode yaitu beban penjualan, beban iklan, beban administrasi dan umum, beban penyusutan, komisi, dan beban bunga sewa. Selanjutnya yaitu perbedaan antara biaya periode dengan biaya produk. Berdasarkan sifatnya, biaya periode berkaitan langsung dengan periode tertentu, sedangkan biaya produk berkaitan dengan output yang terjadi. Kemudian, biaya periode itu merupakan biaya tetap yang jarang berubah dengan tingkat output yang terjadi. Sedangkan biaya produk itu berkaitan dengan konsumsi. Nah, konsumsi ini tergantung pada tingkat output yang terjadi. Baiklah, untuk selanjutnya adalah kelemahan dan keunggulan metode variable costing. Untuk kelemahannya, yang pertama adalah pemisahan biaya menjadi biaya variabel dan tetap sulit dilakukan karena suatu biaya sangat jarang benar-benar variabel atau benar-benar tetap. Yang kedua, metode ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Yang ketiga, naik turun laba dikaitkan dengan perubahan dalam penjualan. Dan yang keempat adalah karena biaya overhead pabrik dalam persediaan dan harga pokok persediaan tidak diperhitungkan, maka mengakibatkan nilai persediaan lebih rendah. Hal ini akan mengurangi modal kerja yang dilaporkan untuk keperluan analisa keuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari penggunaan metode variable costing. Yang pertama adalah dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek. Dengan menggunakan metode variable costing, pihak manajemen dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek. Contohnya, ketika pelanggan melakukan pesanan khusus, maka pihak manajemen dapat menentukan harga jualnya. Keunggulan yang kedua adalah dapat merencanakan laba jangka pendek. Dengan menggunakan metode full costing, pihak manajemen mendapatkan informasi laba dengan jangka pendek. Berdasarkan informasi tersebut, perlu dilakukan perhitungan biaya yang dipisahkan sesuai dengan perilaku dan perubahan volume produksi. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengendalikan biaya. Dengan menggunakan metode variable costing, pihak manajemen sudah mengetahui biaya tetap berdasarkan laporan laba rugi, sehingga pihak manajemen dapat fokus terhadap pengendalian biaya tetap. Nah, selanjutnya penentuan harga pokok produksi variabel. Penentuan harga pokok variabel adalah suatu konsep penentuan harga pokok produk yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode yang langsung dibebankan kepada laba rugi periode terjadinya dan tidak diperlakukan sebagai biaya produksi. Nah, adapun elemen dari harga pokok produksi variabel ini, yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, yang ketiga biaya overhead pabrik variabel menghasilkan harga pokok produk. Dengan menggunakan metode variable costing, maka BOP tetap diperlakukan sebagai period cost dan bukan sebagai unsur harga pokok produk, sehingga biaya overhead pabrik tetap dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan produk yang belum laku dijual, BOP tetap tidak melekat pada persediaan tersebut, tetapi langsung dianggap sebagai biaya dalam periode terjadinya. Yang ketiga, penundaan pembebanan suatu biaya hanya bermanfaat jika dengan penundaan tersebut diharapkan dapat dihindari terjadinya biaya yang sama dengan periode yang akan datang.
Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah contoh kasus. Diketahui pada tahun 200A, PT Sejahtera Bersama memproduksi sebanyak 1000 unit produk A. Diketahui biaya bahan baku Rp200.000 per unit, biaya tenaga kerja langsung Rp150.000 per unit, biaya overhead variabel Rp400.000 per unit, biaya overhead tetap Rp100.000 per unit, biaya pemasaran variabel Rp300.000 per unit, biaya pemasaran tetap Rp150.000, biaya administrasi dan umum Rp200.000. Produk A dijual dengan harga Rp2.000 per unit dan yang terjual yaitu 1000 unit. Ditanya, hitunglah harga pokok produksi menggunakan metode variable costing. Pertama-tama kita masukkan biaya bahan bakunya yaitu Rp200.000 dikali dengan 1000, di mana 1000 itu didapat dari jumlah produk yang terjual dari produk A. Rp200.000 dikali dengan 1000, hasilnya yaitu Rp200.000. Selanjutnya biaya tenaga kerja langsung Rp150.000 dikalikan dengan 1000, yaitu Rp150.000. Biaya overhead variabel Rp400.000 dikalikan dengan 1000 sama dengan Rp400.000. Didapatlah harga pokok produksinya yaitu Rp750.000. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada laporan laba rugi PT Sejahtera Bersama. Pertama-tama kita masukkan dulu penjualannya yaitu 2.000 dikalikan dengan 1.000, di mana 2.000 ini adalah jumlah harga yang ditetapkan dari produk A untuk dijual dan 1.000 adalah jumlah produk yang terjual dari produk A. 2.000 dikalikan dengan 1.000 didapatlah hasil Rp2.000.000 dikurangi dengan biaya-biaya variabel. Kita masukkan harga pokok produksi yang kita dapatkan sebelumnya yaitu Rp750.000 dikurangi dengan biaya pemasaran variabel yaitu Rp300.000. Didapatlah hasil Rp1.050.000. Pengurangan dari biaya-biaya variabel ini selanjutnya dikurangi dengan jumlah dari penjualannya yaitu 2 juta dikurangi dengan Rp1.050.000. Didapatlah kontribusi marginnya yaitu Rp950.000. Selanjutnya kita mengurangi biaya-biaya tetap. Kita masukkan biaya overhead variabel tetap Rp150.000, biaya administrasi dan umum tetap Rp200.000, biaya pemasaran tetap Rp100.000. Biaya-biaya tetap ini kita kurangi, didapatlah hasil Rp450.000. Pengurangan dari biaya-biaya tetap ini selanjutnya dikurangi dengan kontribusi margin Rp950.000 dikurangi dengan Rp450.000, didapatlah hasil Rp500.000. Di mana hasil ini adalah laba atau rugi dari PT Sejahtera Bersama. Perbandingan harga pokok variabel dan full costing. Pengertian: variable costing adalah metode dalam perhitungan biaya-biaya variabel yang digunakan untuk membuat suatu produk di mana biaya tersebut jumlahnya akan berubah sesuai dengan volume kegiatan usaha. Dengan kata lain, biaya tersebut sangat fluktuatif atau naik turun secara proporsional dengan kuantitas output dan volume produksi. Kemudian full costing, suatu metode yang memaparkan bahwa semua biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi seperti biaya tetap, variabel, langsung, tidak langsung, investasi dan semua biaya yang digunakan untuk proses produksi dijadikan sebagai tolak ukur untuk menghitung total biaya per unit atau harga pokok produksi dalam sebuah bisnis. Kemudian perhitungan harga pokok produksi yang berbeda. Untuk menghitung harga pokok produksi suatu perusahaan, perbedaan yang paling terlihat dari keduanya adalah yang pertama, metode full costing menggunakan beban overhead pabrik tetap dan variable costing hanya mengikut sertakan beban overhead pabrik saja. Kemudian biaya per periode. Metode full costing, biaya per periode dianggap sebagai biaya yang tidak berhubungan dengan biaya produksi, namun tetap mengurangi laba perusahaan. Kemudian metode variable costing, biaya per periode ikut dibebankan dalam produksi. Kelas selanjutnya perbandingan penyajian laporan laba rugi dari variable costing dan juga full costing. Untuk tabel yang di atas itu penyajian laporan laba rugi dari full costing, dan untuk tabel yang di bawah itu penyajian laporan laba rugi dari variable costing. Yang pertama yaitu full costing.
Seperti yang kita lihat, full costing menitik beratkan pada penyajian unsur-unsur biaya menurut hubungan biaya dengan fungsi pokok yang ada di dalam perusahaan, yaitu yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi terletak pada HPP. Yang kedua, pemasaran yang terletak pada biaya pemasaran. Dan yang ketiga, administrasi dan umum itu terletak di biaya administrasi dan umum. Jadi, di dalam format laba bruto ini terdapat penjualan dan juga HPP. HPP di sini adalah harga pokok penjualan, di mana di dalam perhitungan harga pokok penjualan tersebut adalah harga pokok produksi. Di dalam harga pokok produksi terdapat biaya produksi, dan di dalam biaya produksi tersebut untuk full costing terdapat biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Kemudian hasil penjualan tersebut dan juga HPP dijumlah, lalu hasilnya menjadi laba bruto. Selanjutnya ada biaya operasional. Di dalam biaya operasional terdapat biaya administrasi umum dan juga biaya pemasaran. Kemudian biaya administrasi umum dan juga biaya pemasaran dijumlahin lalu dikurangi oleh laba bruto, hasilnya menjadi laba bersih. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu variable costing. Kalau untuk di variable costing, yang pertama kita catat yaitu penjualan, lalu setelahnya itu biaya-biaya variabel. Di dalam biaya-biaya variabel tersebut terdapat biaya produksi variabel atau juga bisa HPP, ada biaya pemasaran variabel, dan juga biaya administrasi umum variabel. Biaya-biaya variabel tersebut lalu dijumlahkan dan dikurangi dengan harga penjualan. Hasilnya menjadi laba kontribusi. Di sini di variable costing ini kita memakai laba kontribusi dan bukan laba kotor. Kenapa bukan laba kotor? Karena dari perhitungannya saja sudah beda. Kalau di full costing tadi kan kita mengurangi penjualan dan juga HPP. Nah, kalau di variable costing ini kita mengurangi penjualan dan juga biaya-biaya variabel. Dan selanjutnya ada biaya-biaya tetap. Di dalam biaya-biaya tetap tersebut terdapat biaya produksi tetap atau biaya overhead pabrik tetap, ada biaya pemasaran tetap, dan juga ada biaya administrasi umum tetap. Biaya-biaya tetap tersebut dijumlahkan, lalu totalnya dikurangi dengan laba kontribusi, dan hasilnya menjadi laba bersih. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata dan tulisan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.